Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan subuh hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih dalam pembahasan kitab At-Taharah tentang masalah bersuci. Pembahasan terakhir yaitu tentang hadis Arab Badui, di mana kita pelajari kesimpulan utamanya Imam Ibnu Hajar ingin menentukan atau menunjukkan najisnya kencing atau kotoran manusia. Nah, sekarang kita lihat tentang masalah dua bangkai, yaitu yang pertama tentang bangkai belalang dan bangkai ikan. Kemudian yang kedua tentang lalat, ya, tentang bangkai lalat. Kita akan lihat hadis yang membicarakan masalah tersebut. Baik, Pak Wasji. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhilat lana maitatani wa damani wa ammal maitatani fal jaradu wal qut wa amad damani fatihalu wal kabid akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dhafun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu ialah belalang dan ikan, dan adapun dua darah itu ialah hati dan jantung. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan padanya ada kelemahan. Yaitu dua darah, yaitu Taib. Kita lihat hadis saking Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilat lana, dihalalkan bagi kami maitatani wadamani, yaitu dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Wa ammad damani, adapun dua darah, yaitu fatihalu wal kabidu, yaitu hati dan jantung." Ada yang punya terjemahan lain? Hati dan apa yang lainnya? Limpa. Hati dan limpa. Ya, ini bagian jeroannya. Nggih, kita lihat faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan ada dua bangkai yang halal. Ada dua bangkai yang halal. Dan ingat yang dimaksud bangkai, apa itu bangkai? Sesuatu yang mati tidak dengan cara yang wajar. Cara wajarnya yaitu disembelih.
Berarti mati begitu saja, mati karena sakit, mati karena ketabrak, mati karena bunuh diri. Ya, ini termasuk yang kita sebut dengan maitah atau kita sebut dengan bangkai. Ada dua di sini yang disebut. Yang pertama jarad, yaitu bangkai belalang, walang. Ya, kalau kita lihat walang, ini keadaan dia mati begitu saja, itu sudah jadi halal. Ya, mati begitu saja itu sudah jadi halal. Apalagi kalau kita dapat kemudian kita kepak misalnya, nah itu juga sama halalnya. Ya, kita temukan mati begitu saja, ya maka itu halal. Ya, kita temukan dalam keadaan hidup kemudian dimatikan, itu juga dikatakan halal. Kemudian yang kedua al-hut, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah as-samak, yaitu ikan. Maka bangkai ikan juga halal. Bangkai ikan juga halal. Adapun ikan sudah kita bahas sebelumnya ketika membahas hadis Abu Hurairah, ketika ditanya tentang air laut, Nabi SAW itu jawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya itu suci mensucikan, bangkainya juga halal. Maka ikan sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, tangkapan di laut. Tangkapan berarti cuma dapat saja di laut, atau ta'amuhu, makanannya. Artinya ikan yang kita tangkap. Itu sebagai kesenangan bagi kalian, walisayarah, dan juga sebagai kendaraan bagi kalian, yaitu laut bisa menjadi kendaraan bagi kalian. Maka pada kalimat uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, yaitu saydul bahri yang kita buru di laut, itu yang nelayan itu tangkap di laut. Kemudian wa ta'amuhu, yaitu yang kita dapati dia dalam keadaan mati, bangkai, sudah jadi bangkai di laut, maka ini juga halal bagi kita. Ya, jadi ada yang terapung di pinggir pantai misalnya, itu halal. Ada yang kita tangkap hidup-hidup kemudian kita matikan, itu juga halal. Dan kesimpulannya juga di sini, semua hewan yang aslinya hidup di laut semuanya itu halal. Semua hewan yang aslinya itu hidup di laut semuanya itu halal. Meskipun ada yang punya nama yang sama dengan hewan darat. Meskipun ada yang punya nama yang sama dengan hewan darat. Contoh di sini anjing laut. Ya, anjing laut itu halal karena dia asalnya hidup di laut. Namun ingat, ini nggak terbatasi di laut saja ya. Pokoknya yang hidup di air. Jadi tepat kita katakan di air. Ya, bisa air telaga, bisa air sungai, air kali, hidup di situ maka termasuk. Anjing laut, ada kuda laut, babi laut ada nggak? Ada. Ya, kalau ada babi laut ada ya, maka babi laut juga halal. Ular laut juga halal selama tidak beracun. Pokoknya yang punya nama yang sama seperti yang ada di darat, ya maka tetap juga halal. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, yaitu halalnya hati dan limpa. Halalnya hati dan limpa tadi. Padahal hati itu kumpulan darah, limpa juga kumpulan darah. Keduanya ini halal. Kemudian kesimpulannya lagi, ini tentang masalah najis. Kalau kita katakan tadi dua bangkai itu halal, berarti kesimpulannya ikan dan belalang yang mati di air. Ikan dan belalang yang mati di air maka tidaklah najis. Ikan dan belalang mati di air itu tidaklah najis, berarti tidak menajiskan air tersebut. Ya, tidaklah najis berarti tidak menajiskan air tersebut.
Ya. Jadi kalau misalnya ada ikan mati di dalam air, ada dalam kolah misalnya, maka ikan tadi tidak menajiskan air tadi. Jadi airnya tetap baik dalam keadaan sedikit maupun banyak, tetap dalam keadaan suci. Karena bangkainya itu tidak dikatakan najis. Baik, sekarang kita lihat tentang hadis lalat. Ya, kita lihat tentang hadis lalat. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyakmis thumma yanzihu fa inna fi ahadi janahayhi da'a wa bil akhari shifaa akhrajahu Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila termasuk lalat di dalam minuman seseorang daripada kamu, maka hendaklah ia selapkan dia. Hendaklah dia selapkan. Enggak, itu apa di situ? Selamkan. Bukan celupkan. Selamkan itu dicelupkan. Kemudian ia buang dia. Kemudian dibuang. Di salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya ada penawar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, dan ia tambah, dan sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang ada padanya penyakit. Nah, kita lihat hadis dari Abu Hurairah tentang lalat. Kita bahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang lalat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza waqa'a dzubab," jika lalat itu jatuh, "fi syarabi ahadikum," di minuman kalian, "falyakmishu," maka celupkanlah lalat tersebut. Ya, maka celupkanlah lalat tersebut. "Summal yanzihu," setelah dicelupkan kemudian dibuang. "Fa inna fi ahadi janahaihi da'an," karena di salah satu sayapnya itu ada ada penyakit. "Wa fil akhari shifaan," sedangkan di sayap yang lainnya itu ada penawar atau ada obatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dan ditambahkan lagi, wa innahu yattaqi bi janahihi allazi fihi da. Jika dilakukan seperti itu, maka dia nanti akan menjaga diri dari sayap yang ada racun, yang ada penyakitnya. Maka kita lihat di sini, ini salah satu hadis yang membicarakan tentang lalat. Lalat di sini dikatakan kalau jatuh di wadah, ini misalnya ada wedang teh, lalat ini jatuh. Maka yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang pertama, jangan langsung dibuang, namun dicelupkan dulu. Dicelupkan, dimasukkan lagi ke dalam. Terus summal yanzihu, lalu setelah dicelupkan dibuang. Itu yang kedua. Ya. Setelah itu di sini yang ketiga, ini tidak ada kata-kata minum di sini. Mau lanjut minum atau tidak boleh. Ya. Mau minum silahkan karena sudah ada penawarnya. Kalau tidak minum juga tidak masalah. Ya, dibuang berarti. Namun kita lihat di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya lalat itu tidak najis. Kenapa tidak najis?
Enggak, dari hadis ini. Kenapa tidak najis? Kenapa tidak najis? Dia sudah mati kan? Matinya bangkai enggak? Bangkai. Kenapa disuruh dicelup? Karena tidak najis. Seandainya itu najis, Nabi suruh celup enggak? Kurang kerjaan kalau najis disuruh main-mainkan di situ. Wah, celupkan lagi, mainkan lagi dia di situ. Ya, percuma. Maka kalimat Nabi SAW suruh untuk celupkan. Ini sudah masuk nggih? Celupkan. Berarti tanda bahwasanya lalat itu tidak najis. Karena nggak mungkin kita itu main-main dengan najis. Wah, dipermainkan saja najisnya itu. Terus mainkan lagi di dalam lagi. Nggak mungkin, kurang kerjaan. Iya kan? Pasti kalau dikatakan itu tidak najis, tadi dicelupkan ke dalam wadah tadi, dalam air lagi, dicelupkan lagi, baru kemudian dibuang. Inilah yang menunjukkan lalat itu tidak najis. Maka kesimpulan yang pertama, lalat itu tidak najis. Makanya kalau lalat itu terbang, kemudian ada makanan di atas meja kemudian dihinggapi, itu nggak jadi najis. Kalau nggak, mubazir semuanya, lalat hinggapi semuanya, jadi najis semuanya loh. Iya kan? Iya. Dibuang semuanya, cuma sentuh loh. Karena kalau dibilang lalat itu najis seperti itu. Sama ada lalat yang mati dihinggap di misalnya ikan yang kita sudah masak coba. Ya. Maka tidak jadi najis ikan tersebut. Boleh kita makan. Itulah penting pelajari itu seperti itu tadi. Pelajari langsung dari hadis. Pahami hadis itu bukan hanya sekedar dibaca, dipahami ini kesimpulannya gimana. Kok sampai Imam Ibnu Hajar ini membawa masalah najis, kok bawa-bawa lalat di sini? Apaan Ibnu Hajar bawa-bawa lalat? Maka kesimpulannya lalat najis atau tidak kalau mati? Lalat tidak najis. Namun tidak disuruh makan lalatnya. Tidak disuruh goreng lalatnya. Tidak disuruh buat oseng-oseng. Sini nggak ada kalimat itu. Namun yang dibahas di sini bangkainya kalau mati itu tidak najis. Ya, bangkainya kalau mati tadi tidak najis. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya kita tidak pakai logika dalam mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pakai logika. Ya, bapak-bapak itu menjalankan ibadah apapun itu asalnya logika itu nggak masuk. Ya, asalnya logika tidak punya wilayah di situ, jadi nggak usah memain otak di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu mulai dari tangan, kok tidak dari kaki lebih dahulu? Ya, itu nggak usah pakai otak. Gak usah pakai logikanya, gak usah pakai kecerdasannya, gak usah pakai IQ-nya. Orang yang IQ-nya itu bawah, IQ-nya itu atas, tetap sama cara wudunya. Gak bisa dia main logika. Wah, ini apa-apa Nabi SAW ini tuntunkan kita ini wudu kok dari tangan, kenapa gak dari kaki? Kaki saya tadi ini kotor, injak-injak. Lemah ini, becek ini, kenapa gak dari kaki? Logika gak masuk di sini. Kira-kira ada yang pakai logika di sini untuk lalat ini? Kalau praktekan seperti ini, pasti orang pakai logika. Wah, ngapain Nabi seperti ini? Kita kan cuma manut pada Nabi. Oh, ada lalat itu jatuh, maka kita celupkan. Terus buang. Itu sudah manut pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak pakai logika di sini. Ini bukan wilayah logika. Maka logika gak masuk. Ibadah apapun itu logika asalnya tidak masuk. Ibadah mahdhah apapun logika tidak masuk. Kita puasa dari masuk waktu subuh sampai tenggelam matahari, pokoknya manut. Kita laksanakan sholat kali rakaat, pokoknya manut. Kita laksanakan sholat sunnah sekian rakaat, itu pokoknya manut saja pada Nabi SAW. Oh, Nabi lakukan demikian, kita ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Maka logika itu punya dua sisi. Ada logika kadang tidak kita pakai. Ya, yaitu dalam wilayah apa? Ibadah. Asalnya tidak kita pakai. Itu bukan wilayah untuk masuknya logika. Akal kita tidak usah mainkan di situ. Pokoknya manut, ya. Itulah iman itu diuji seperti itu. Kita beriman kepada hal-hal gaib, ada jin, ada setan, ada tuyul. Itu padahal tidak kita lihat. Pokoknya kita imani saja. Kita beriman kepada siksa kubur.
Pokoknya kita imani saja. Ya, ditambah lagi kalau kita kuatkan lagi dengan dalil-dalil. Pokoknya kita imani, oh seperti ini keyakinan kita. Di hari kiamat itu ada Dajjal. Juga kita imani ketika itu. Di sini cuma pasrah saja, taslim. Pasrah saja kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau yang Nabi SAW itu sebutkan. Namun ada logika yang kita bisa pakai di sini untuk menimbang sesuatu. Logika itu main, akal itu main, kepintaran itu harus main. Orang hitung waris harus pakai logika, iya kan? Nggak mungkin cuma manut saja. Wah ini gimana ini hitungannya? Hitungannya ada. Kita disuruh hitung. Kalau disuruh hitung berarti logika itu masuk. Ada juga untuk pencarian sebab. Kita sakit butuh berobat. Berobatnya ini harus yang kita mainkan logika di sini. Artinya apa? Coba hitung-hitung, timbang-timbang seperti ini penyakit saya kok bisa sembuh itu dari mana? Kok cuma ada yang datang ke orang pintar itu katakan, coba kamu bawa 1 kambing, nanti penyakitmu itu saya pindahkan ke kambing tadi. Ini harus pakai logika di sini. Ini logikanya di mana? Kok bisa penyakit itu transfer? Emangnya transfer pakai saluran apa? Sinyal nggak ada, wifi nggak ada kan, nggak ada bluetooth juga kan, nggak bisa pindah seperti itu, nggak bisa pindah langsung. Pasti ada sesuatu yang mainkan, pasti nanti ada makhluk lain yang mainkan, pasti situ ada keterlibatan jin, pasti ada keterlibatan jin. Sama halnya juga, kok bisa ada orang cuma duduk-duduk di kursi, kemudian baca-baca sholawatnya, kemudian keluar uang dari belakang. Hah? Itu siapa itu? Ya ini kursinya kurang gede ya toh? Kursinya tinggi. Pakai jubah. Ya, jubah putih, sorban, ya. Iya, gini aja cuma langsung keluar. Ini orang pakai logika dulu. Itu dari mana uangnya itu? Iya kan? Uangnya bisa ada 2 kemungkinan berarti. Yang pertama, ini dari belakang ini ada yang selipin uang ini nih. Ada orangnya mungkin. Ada di balik layar, iya. Namun uangnya datang dari mana coba uangnya? Karena uang di negara kita itu dicetak oleh Bank Indonesia kan? Iya kan? Dicetak. Jumlahnya terbatas atau tidak? Terbatas. Ya, ini jumlahnya terbatas loh. Kalau enggak, ya berarti itu uang palsu. Taruhlah kalau dia itu bisa gandakan, ya seperti mesin fotokopi lah, ya seperti mesin fotokopi, dia bisa perbanyak, ya bisa jadi dia suruh tuyul-tuyulnya itu datang, kemudian nanti beri uang. Nah sekarang ini uangnya dari mana? Ya bisa jadi dia punya kas, ada banker untuk simpan uang, kemudian nanti ambil uang dari situ. Bisa jadi juga itu orang-orang nitip uang. Tadi katanya biasanya sebagai mahar, ya biasanya sebagai mahar, baru nanti diserahkan, akhirnya yang tadi butuh-butuh uang kemudian dia bagi. Kalau enggak, ujung-ujungnya itu adalah sihir. Ujung-ujungnya itu adalah sihir. Dan ini bukan karomah, ya ini bukan karomah, ini bukan mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Sulaiman dan yang lainnya. Kenapa ini bukan mukjizat? Yang pertama, mukjizat itu asalnya atau datangnya itu dari para nabi. Ya. Mukjizat itu datangnya dari para nabi. Dan mukjizat itu ditampakkan memang. Seperti misalnya Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan burung hud-hud. Ketika mau lewat di ini dengan pasukannya, kemudian lihat ada semut-semut itu berbicara. Nabi Sulaiman itu paham. Oh, semut-semut ini ngomong, itu hati-hati Sulaiman dan pasukannya itu ingin lewat. Ayo segera masuk ke sarang-sarang kita. Akhirnya mereka masuk ketika itu. Sulaiman mendengar itu dan mengerti apa yang dibicarakan oleh semut. Itu mukjizat. Sulaiman suruh pasukannya untuk memindahkan singgasana kerajaan siapa? Ratu Balqis dari San'a yang ada di Yaman pindah di hadapannya. Maka satu jin itu yang sangat-sangat kuat itu mengatakan pada Nabi Sulaiman, kamu sekarang duduk, ya sebelum kamu berdiri istana itu sudah ada di hadapanmu.
Saking saktinya ini loh. Ya, lihat. Ini kamu duduk sekarang ini, kamu berdiri, itu sudah ada di hadapanmu. Hitungan detik berarti. Ada lagi orang soleh lagi yang lainnya. Namanya Asif bin Barkhaya. Dia seorang alim. Dia seorang soleh. Dan para ulama mengatakan dia adalah karomah dari dia. Dia katakan kepada Sulaiman, kamu cukup ya sekarang kedipkan matamu. Jadi kedip. Kedip itu itu kurang dari 1 detik lagi bisa itu ya. Kedip ya, 1 detik lah paling cepat. Kedip aja, maka istana tadi itu sudah pindah di hadapanmu. Saking saktinya loh. Ya, saking saktinya. Nah, sekarang kalau tadi bisa mendatangkan uang. Kalau tadi yang pindahkan tadi siapa? Entah itu Ifrit atau entah tadi Asif bin Barkhaya. Ya kan? Nabi Sulaiman juga katakan bahwasanya itu istananya Ratu Balkis. Maka Ratu Balkis disuruh, lihat ini istanamu sudah pindah di sini kan? Tapi diubah-ubah. Dia bilang, oh iya, kira-kira ini istanaku seperti itu. Dia akui itu istananya siapa? Istananya Ratu Balkis. Kalau ini uang punya orang barangkali tetap diakui itu uangnya dia. Dia yang munculkan uang tadi dari belakang. Nah, dia nggak ngakui itu kalau itu uang dari orang lain. Kemudian kita dapat simpulkan lagi dari hadis ini, setiap hewan yang darahnya tidak mengalir. Ya, lalat tadi darahnya tidak mengalir, nggih? Ya, darahnya tidak mengalir. Maka ini bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan hewan-hewan yang lainnya. Kalau jatuh di makanan tidaklah menajiskan. Contoh misalnya semut. Semut itu mati di dalam teh misalnya, teh yang kita punya mati di situ, maka minumannya tidak jadi najis. Jadi semua hewan yang darahnya tidak mengalir serupa dengan lalat tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya lalat itu punya 2 sayap. Satunya itu sayapnya berisi racun, satu sayapnya lagi berisi penawar. Maka karena ini ada 2 seperti itu, kalau lalat itu jatuh, maka jatuhnya lalat tadi kita diperintahkan untuk celupkan. Biar nanti minumannya itu jadi ada penawar. Karena kalau dibiarkan, kasihan nanti jadi racun. Maka dengan mencelupkan itu berarti kita mengimani hadis ini, dan yang kita lakukan nantinya kita dapat penawar dari racun yang sudah masuk sebelumnya. Dan di sini inilah fungsinya kita beriman. Beriman itu bagaimana? Pokoknya manut saja. Nabi suruh celupkan, walaupun tidak ada penelitian. Ini benar nggak ada penawarnya? Ini nggak benar nggak ada racunnya? Di sini dulu belum ada penelitian. Nabi SAW sudah sampaikan, para sahabat cuma manut saja pada Nabi SAW seperti itu. Maka mereka kalau ketika lihat lalat, mereka celupkan. Maka kalau kita mau beriman juga dengan iman yang benar, celupkan seperti itu pula. Mau lanjut untuk minum ya monggo silakan. Mungkin wah ini wedang mahal ini kasihan ini. Saya beli kopi ini mahal-mahal loh. Ya, mau lanjutkan monggo. Itu terserah. Karena tidak dibahas dalam hadis ini. Namun yang dibahas, kalau lalat itu masuk, maka celupkan, kemudian itu buang. Dan lalat tadi itu tidak membawa najis. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas. An Abi Waqidil Laythi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Dari Abi Waqid al-Laythi, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu yang dipotong dari binatang padahal ia masih hidup, maka ia itu bangkai. Dikeluarkan ia oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia hasankan dia, tetapi lafaz itu baginya. Baik. Dari Abu Waqid al-Laythi,
radhiyallahu anhu, Rasul Nabi SAW itu bersabda, sesuatu yang terpotong dari hewan. Bahima di sini ada 3, bisa unta, sapi atau kambing. Ya, kalau kita sebut bahima itu bisa bahima itu artinya yang punya 4 kaki. Ya, yang punya 4 kaki. Ya, kita katakan hewan ternak lah. Bisa jadi sapi, bisa jadi unta, bisa jadi kambing. Maka dikatakan di sini yang terpotong dari hewan, sedangkan dia dalam keadaan masih hidup, maka itu adalah bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Hasan ini berarti derajatnya di bawah sahih, namun masih bisa kita terima. Wal lafzu lahu, dan lafaznya adalah lafaz Imam Tirmizi. Maka kesimpulan dari hadis ini menunjukkan yang pertama, sesuatu yang terpotong dari hewan yang hidup, sesuatu yang terpotong dari hewan yang hidup, maka statusnya adalah bangkai. Bisa jadi kakinya, telinganya, ekornya. Kalau masih dalam keadaan hidup, maka statusnya itu bangkai. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini Bapak tolong perhatikan ketika menyembelih kurban. Ini terutama yang biasanya jadi tukang jagal. Ya, diharapkan atau dipastikan terlebih dahulu hewan itu sudah mati baru boleh dikuliti. Ya. Hewan itu dipastikan mati dulu. Matinya itu biasanya lihat dari, ada dokter yang katakan lihat dari mata. Kalau matanya itu kita sentuh ini enggak kedap-kedip lagi, ya berarti sudah mati. Ya. Kalau masih kejang-kejang, ya ini berarti masih belum. Gak boleh ketika itu langsung. Ya, ini kesalahan. Ketika dalam keadaan berontak seperti ini langsung ambil kakinya, terus kakinya ini uratnya diputus. Ini gak boleh. Atau langsung perutnya itu ditusuk. Ini juga gak boleh. Memang hewan kalau dalam keadaan sudah disembelih, untuk menunggu matinya secara sempurna, keadaannya seperti itu. Apalagi kita lihat darahnya itu keluar banyak sekali. Wah, ini berarti segar, berarti hewannya itu sehat. Jadi tidak masalah. Jadi tolong sabar ketika menyembelih kurban. Maka tadi tunggu, ini benar-benar ini sudah dipastikan mati dulu, baru ketika itu baru diselesaikan. Oh, kakinya baru kita ambil talinya, setelah itu kita potong kuliti. Nah, setelah mati sempurna baru boleh untuk menguliti seperti itu. Dan di sini satu bahasan berarti bangkai ini adalah dari sesuatu yang dipotong dari hewan yang hidup. Berarti kalau dapat seperti itu, maka kakinya misalnya dipotong seperti tadi, maka status kakinya ini adalah bangkai, berarti haram. Kalau bangkai itu haram dimakan, berarti haram juga untuk diperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan untuk pengawasan kita subuh hari ini, mungkin penuh berkah, kita mendapatkan limpahan ilmu dan juga semakin menguatkan iman kita, dan Allah senantiasa memberikan kelimpahan berkah dan rezeki kepada kita sekalian. Ini kemauan kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.